Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini sebagai pelanjut dari apa yang disampaikan oleh Syekh pada pekan lalu tentang keluarga, maka kami membaca kitab Tuhfatul Arus yang masih ada sedikit berkaitan dengan keluarga. Karena sesungguhnya Syekh kemarin itu ingin menyampaikan banyak hal, namun karena waktu terambil dengan terjemahan, sehingga mudah-mudahan bisa kita menambah sedikit dari kitab ini. Namun sebelumnya, hadirin yang dimuliakan Allah, ayat terakhir dari surat Al-Muzammil yang dibacakan oleh imam kita tadi, Allah menceritakan tentang 3 kondisi yang sulit. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah mengetahui ada kondisi orang sakit, ada kondisi orang yang melakukan perjalanan, dan ada kondisi orang yang berperang di jalan Allah. 3 kondisi ini kondisi yang berat. Sakit itu berat, melakukan perjalanan juga berat, sedang berperang di jalan Allah juga berat. Tapi Allah ingatkan, faqra'u ma tayassara min, bacalah bahagian daripada Al-Quran. Dalam kondisi sakit diperintahkan untuk baca Al-Quran. Dalam kondisi musafir, as-safaru qita'atum minal azab, perjalanan itu bahagian daripada siksaan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berat. Sehingga bagi musafir diberikan keringanan-keringanan, boleh menjamak qasar salat, boleh tidak puasa jika itu bulan Ramadan dan diganti setelah Ramadan. Tetapi kondisi yang sulit ini, sakit, perjalanan, berperang, tetap Allah katakan bacalah Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kondisi kita yang sehat, kita yang tidak musafir, kita yang tidak dalam keadaan berperang? Adakah peluang untuk libur baca Al-Quran? Kalla, tidak, sama sekali tidak. Maka malulah kita orang yang sehat ini tidak membaca Al-Quran, sementara ada di antara saudara kita sedang berbaring di rumah sakit masih sempat baca Al-Quran. Malulah kita yang mukim, yang tinggal di tempat di kampung halaman, tidak baca Al-Quran, sementara saudara kita ada yang musafir, tetap ada Al-Quran sebagai wirid hariannya. Begitu pula ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu mengatakan, syaghalatna ankal jihad, dengan perang ini kami telah terlalaikan dari baca Al-Quran. Beliau sedih. Maka kita yang tidak perang ini semestinya lebih sedih jika satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu sunnah yang bisa kita lakukan malam ini, seperti yang diinformasikan oleh pengurus masjid tadi, bahwa ketika terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, disunnahkan bagi kita untuk solat sunnah, disebut dengan solatul kusuf atau al-khusuf. Sebahagian ulama mengatakan kusuf dan khusuf sama-sama artinya gerhana, dan juga ada yang membedakan, kalau kusuf itu gerhana matahari, sedangkan al-khusuf pakai kha itu gerhana bulan. Juga kesempatan ketika sholat gerhana ini membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya.
Mudah-mudahan nanti malam bacaan rakaat pertama surah Al-Baqarah habis ya. Rakaat kedua Ali Imran. Insyaallah jika kita sepakat. Dan tata cara solatnya jumhur ulama fikih mengatakan, kalau dari imam yang 4 Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan 2 rakaat dan setiap 1 rakaat 2 kali ruku', 2 kali sujud. Berbeda Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah berpendapat sama dengan solat yang lain, biasa 2 rakaat, 1 kali ruku' setiap 1 rakaatnya. Bagaimana tata cara solatnya? Rakaat pertama setelah kita membaca doa istiftah, Fatihah dan ayat yang panjang. Kalau dalam riwayat itu Nabi SAW membaca Al-Baqarah panjang, selesai kita membaca lalu kita ruku', Allahu Akbar. Setelah ruku', i'tidal, sami Allah liman hamidah, baca Fatihah lagi dan baca ayat yang panjang lagi, tapi panjangnya lebih kurang sedikit daripada yang pertama. Selesai baca ayat baru ruku', i'tidal dan sujud. Setelah sujud pertama duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, lalu berdiri naik ke rakaat kedua. Rakaat 2 pun demikian, baca Fatihah, baca ayat yang panjang lebih pendek dari bacaan yang kedua. Lalu setelah baca ayat kita ruku', i'tidal, dan ruku'nya pun panjang. Ruku'nya pun kira-kira seperti Al-Baqarah lah. Insyaallah. Ada Pak Imam? Ada. Ya. Panjang juga ruku'nya. Setelah ruku', sami Allah liman hamidah, tidak sujud, baca Fatihah lagi, baca ayat lagi yang panjang tetapi lebih pendek dari rakaat pada bacaan yang ketiga. Setelah itu baru sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, duduk tahiyyat. Selesai salam. Maka juga sunnahnya adalah Nabi SAW ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan beliau tidak sempat lakukan. Gerhana matahari di musim panas yang sangat, beliau melihat matahari gerhana lalu langsung bergegas untuk melaksanakan solat sunnah gerhana. Beliau lakukan hal ini, selesai solat, selesai salam, maka disunnahkan juga memberi mau'izah, memberi peringatan, memberikan pelajaran. Dan di saat itu kita dianjurkan, khatib menghimbau para jamaah untuk menyampaikan cepat-cepat bertaubat kepada Allah, karena inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya bulan dan matahari 2 tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi, adanya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena lahirnya seseorang. Innama yukhawwifullahu bihima ibadahu, hanya saja gerhana itu tujuannya agar hamba-hambanya semakin takut kepada Allah. Maka di saat adanya gerhana matahari ada 3 tipe hamba Allah. Ada yang semakin meningkat imannya, takwanya, semakin dekat dengan Allah. Ada yang semakin asik selfie, happy dia, senang, bahagia. Padahal kalau Nabi SAW takut, para sahabat takut. Ini ada pula sengaja menanti-nanti, kapan masanya sempurna. Masya Allah, kalau Allah takdirkan saat itu kiamat, apa yang terjadi, bagaimana nasib kita. Itulah yang ditakutkan oleh Rasul SAW. Ada juga orang tak ada, biasa-biasa saja, tidak nambah imannya, tidak nambah juga dosanya, biasa saja. Nah, kita berharap dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kitab Tuhfatul Arus, bukan lanjut, baru kita mulai. Ini kitab sangat cocok untuk dimiliki semua pasangan suami istri. Kitab yang boleh dikata lengkap, membahas dari A sampai Z permasalahan keluarga, dari sebelum menikah sampai setelah menikah. Setelah menikah artinya cerai. Permasalahan-permasalahan dibahas secara detail di sini. Tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya atau belum. Kalau belum, boleh juga satu saat nanti kita bahas kitab ini secara tuntas. Harapan kita hadirin yang dimuliakan Allah, tentu keluarga kita seperti yang sering kita dengar di khutbah nikah, sakinah, mawaddah, warahmah.
Sakinah artinya tenang, tidak ada riak-riak di dalamnya, tidak ada hiruk pikuk. Suami senyum, istri senyum, anak-anak bahagia. Kemudian mawaddah, saling mencintai. Walaupun umur sudah 70, 75, 80, tapi bagaikan baru menjadi pengantin baru. Senang. Kalau di sini jarang kita melihat ada nenek dan kakek jalan ke masjid sambil pegang-pegang tangan, jarang ya? Jarang. Tapi kalau kita lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sudah tak punya gigi pun asik dia pegang santai tangan pasangannya. Ini bisa kita praktekkan di sini. Masa di masa muda begitu happy, begitu bahagia, setelah sudah anak cucu tidak dapat lagi kebahagiaan itu. Nah, termasuk juga bagaimana Nabi kita SAW membahagiakan istri beliau padahal umur sudah 60 lebih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak merasakan umurnya Nabi SAW umur sedemikian tua, tetap bagikan anak muda rasanya. Alhamdulillah. Mawaddah, saling mencintai, warahmah, dan saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang, semakin berumur semakin kasih sayangnya itu bertambah. Inilah harapan kita. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, harapan tentu sebuah harapan, namun kenyataan apakah bisa terjadi? Tidak semuanya bisa terjadi. Maka dalam kitab ini di bahagian fasal terakhir dibahas asbabul khilafatiz zaujiyah, sebab-sebab terjadinya percekcokan suami istri. Setidaknya ada 5 faktor. Salah satu dari 5 ini menjadi penyebab. Kalau kemarin Syekh Soleh An-Nami membahas tentang faktor ekonomi, ya ini bahagian. Dan faktor ekonomi ini bahagian satu dari 5 ini. Kalau beliau kemarin menekankan tentang kesabaran seorang istri menghadapi suami yang kurang dari segi ekonomi, ini bahagian satu dari bahagian yang 5 ini. Maka kita bacakan kitab ini dengan ringkas insyaallah. Wal khilafu fil usrati yakunu bisababin wahidin min hadhil asbab. Percekcokan dalam sebuah rumah tangga disebabkan satu dari 5 sebab ini. Yang pertama min jihatiz zauji, dari sisi suami. Yang kedua min jihatiz zaujah, dari sisi istri. Yang ketiga min jihatil aulad, dari sisi anak keturunan. Yang keempat min jihatil aqarib, dari keluarga, keluarga suami atau keluarga istri. Yang kelima terakhir min jihatil jiran wal asdiqa, dari sisi tetangga dan teman dekat. Sangat penting dan berperan untuk keberlangsungan kebahagiaan suami istri itu. Kembali kepada yang pertama, min jihatiz zauj alladhi qad yatasabbabu bi'asabiyyatihi aw ghiratihi aw ihmalihi aw taqsirihi fi syu'uni baitihi bi khurujil mar'ati an rushdiha wa hudu'iha. Dibahas dari awal dari sisi suami bagaimana. Terkadang terjadinya percekcokan itu disebabkan oleh suami yang terlalu cemburu, berlebihan cemburunya, atau juga suami, ini pembahasan Syekh pekan lalu, karena tidak terlalu open dengan urusan rumah tangganya, terlalu bermudah-mudahan, sangat kurang perhatian terhadap istrinya, terhadap pasangannya, sehingga si istri ini menyebabkan istri ini tidak betah tinggal di rumah, tidak nyaman bersama suami. Lalu ia pun berusaha untuk mengingatkan suaminya agar kembali kepada rel bagaimana seorang suami seharusnya, namun suami tidak mengerti. Ini menjadi sebab pertama dari sisi suami, tidak begitu bagus perhatiannya kepada keluarga. Karena memang hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebahagian suami, dan ini penyakit, perhatian dengan orang lain luar biasa. Sebagai contoh ekonomi lah, dengan teman-temannya royal sekali, apa yang ada di kantong keluar. Bagaimana bro, ngopi kita siap, ditelepon jam berapa, jam 10 telepon, di mana ngopi, di Sobat Seduh. Wah, ada yang tahu Sobat Seduh?
Siapa lagi kita mau sambil pengajian juga kita iklankan nih usaha-usaha. Ngopi kita siap. Begitu istrinya minta waktu beberapa saat saja tidak ada waktu, sibuk. Ini ada rapat, ada bisnis, masya Allah. Ini sebab dari sisi suami. Kemudian lebih daripada itu, waqad yastatilu 'alaiha bil idza'i darban wa sabban. Tidak cukup dia kurang perhatian, tapi lebih dari itu dia menyakiti istrinya dengan cara memukul atau mencaci maki istri. Ada suami kalau dengan sesama lelaki dia enggak berani berantem, tapi dengan istrinya la haula wala quwata illa billah, dia mengira istrinya itu cocok lawan untuk berduel dengan dia. Ya, ada, itu penyakit. Itu penyakit. Sehingga tidak sedikit asbab daripada tindakan suami dengan fisik atau dengan umpatan, dengan cacian, menyebabkan akhirnya terjadilah permasalahan besar, yaitu talak. Kalau sudah terjadi perceraian, bukan imbasnya pada suami dan istri itu besar. Yang paling menyedihkan adalah anak keturunan mereka akan menjadi broken home, masalah di mana-mana. Ini juga suami istri menjadi penyebab atau memiliki andil untuk merusak anak bangsa. Karena asbab daripada perceraian ini anaknya tidak terurus, akhirnya anaknya berantakan di masyarakat, masyarakat pun menjadi rusak, negara menjadi rusak. Berperan suami istri untuk menjadikan bangsa ini bagus atau tidak bagus dari sisi suami. Min jihati zaujah allati qad yash'uru ar-rajulu bi futuriha au inhirafiha an muamalatiha. Dari sisi istri juga bisa mengundang masalah dalam keluarga, yaitu berkurangnya pelayanan istri kepada suami. Ini perhatian juga penting kepada kita kaum wanita, para istri. Kalau suami kita lebih sering makan di luar daripada di rumah, makan masakan istri orang daripada makan masakan kita, hati-hati. Itu ada kode itu. Apalagi DPRA sudah mengeluarkan. Hati-hati kita. Kalau sudah dikanunkan nanti, alhamdulillah, alhamdulillah atau innalillah ya. Masalahnya ada istri di belakang ini. Nah, ini sangat penting perhatian para istri. Kalau sudah lebih sering makan di luar daripada di rumah, itu kode, hati-hati. Jangan bangga. Bangga setiap malam saya diajak oleh suami untuk makan di luar. Senang pula dia, disampaikan kepada teman-temannya sesama istri. Oh, hati-hati. Yang semestinya si suami itu tidak menoleh ke tempat makanan orang lain. Dia lebih menyenangi masakan di rumah daripada tempat lain. Itu seharusnya. Ada satu kitab yang sangat baik dibaca oleh seorang wanita, judulnya Kaifatus Idina Zaujaki. Bagaimana cara membahagiakan suami. Tapi ini juga belum ada terjemahannya. Itu bagus sekali. Suami itu enggak mau keluar rumah lagi, nongkrong saja di rumah terus sampai enggak mau kerja pun lagi. Itu bagus dibaca itu. Nah, kemudian nadran li anna mu'dhaman nisa yaj'alna min adanihinna kanunan 'alal mutahaddisina wal mutahaddisat allati yubshina al-asrara 'ala darjil baiti aw babihi awil muwaddafati allati yatafakharna bi annahunna rijalul buyut la azwaj. Ini juga menjadi masalah dari sisi wanita. Ketika wanita ini lebih percaya dengan laki-laki lain dibandingkan dengan suaminya. Penyebabnya apa? Penyebabnya disebutkan wanita ini merasa dialah yang memegang perekonomian keluarga.
Wanita ini merasa dialah yang membelanjai anak dan suaminya, sehingga karena dia merasa suaminya, dianya karir, istrinya karir, suaminya kere, dia merasa bos. Tambah lagi nanti dia dengar-dengar percakapan teman-temannya, suami kamu kerja di mana? Tukang becak. Dia enggak semangat. Tambah lagi, kamu sudah eselon 3, suami kamu tukang becak. Is. Mainlah. Terus gimana? Kan ada teman sekantor, sama-sama eselonnya. Nih yang terjadi. Ini bukan teori. Bisa nanti kita berkunjung ke Kemenak, berapa persen terjadi perceraian disebabkan oleh istri yang karir, suami yang kere. Di tahun 2017, data Kemenak se-Indonesia, itu per jam terjadinya perceraian di Indonesia per jam 43 pasangan per jam. 43 dikalikan 24 jam, satu hari satu malam. Berapa itu? Tidak terhitung. Kalau kita pengajian dari maghrib tadi jam 7 sampai jam 8, itu sudah 43 pasangan perceraian terjadi. Dan di antara penyebabnya adalah dari istri ini. 70% perceraian itu terjadi karena WhatsApp, media sosial. Allahu Akbar. Itu tahun, kalau 2018 atau 2017 saya lupa. Kejadiannya di Bekasi. 70% perceraian suami istri disebabkan oleh media sosial. Hadirin dimuliakan Allah, ini perhatian penting. Dari sisi istri. Kemudian min jihatil aulad, dari sisi anak-anak, litaqsiri ahadihima fi wajibihi nahwahum, khasatan alwajibatut tarbawiyyati wad diniyah. Suami istri yang sudah sibuk tadi, perhatian untuk pendidikan anak-anaknya terbengkalai. Wala syakka anna ihtimamatil walidaini qad sarat mansibatan al-an 'alal kisai wat ta'ami wasyarab duna ikhrajil jilil muslimil qadiri 'ala muwajahati mihaniz zaman. Tidak diragukan lagi kenyataannya bahwa perhatian orang tua di zaman ini seakan-akan itu fokus kepada pakaian anak, makanan dan minuman anak, bukan lagi menitik beratkan pada penciptaan generasi yang siap menghadapi zaman. Apa yang diminta anak disediakan. Beli HP, beli. Ini juga Bapak Ibu sekalian, sudah banyak kejadian anak-anak sakit jiwanya karena HP. Ada anak main HP terus, akhirnya terserang penyakit ini, tidak ada HP pun tangannya bergerak terus, main game. Bukan orang tua yang sayang anak, kalau masih tingkat SD dibiarkan anaknya bermain dengan HP bebas. Bukan sayang anak itu, menghancurkan masa depan anak. Biarlah dia menangis, sanggup dia satu minggu menangis, tidak dapat HP, biar, untuk menyelamatkan masa depannya. Begitu juga cucu-cucu yang sudah punya cucu, nenek, kakek, nenek ini. Bukan sayang kepada cucu, membiarkan ia larut dengan HP-nya. Biarkan dia menangis. Kalau karena HP tidak diberikan dia menangis, tujuan kita untuk bagaimana dia nantinya mampu muwajahatu mihaniz zaman, mampu berpacu, mampu bertahan dengan kondisi zaman. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada suami istri, khususnya kepada suami sebagai kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Inilah yang terpenting yang diperhatikan oleh orang tua, bukan sekedar material yang diberikan. Juga termasuk sebahagian anak secara materi full diberikan oleh orang tuanya, tetapi kasih sayang, dekapan cinta, pelukan dari bapak dan ibunya tidak dirasakan. Hampa itu materi, hampa. Masuk pulang ke rumah, berangkat sekolah nanti jam 8, pulang jam 5 misalkan, sampai di rumah pun bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya, anak hidup sendiri. Kita upayakan, kita saling mengingatkan, buat program. Kalau satu malam, di malam hari kita fokuskan untuk keluarga, mungkin siang harinya sudah sibuk dengan urusan dunia kita. Malam hari kalau kita pulang ke rumah, kita fokuskan. Kapan lagi kesempatan mereka bisa bersama dengan kita? Makan bersama, cerita, pulang dari sekolah ingin bercerita, saya tadi dapat sekian halaman hafalan, dapat sekian. Kita enggak dengarkan, kita enggak berikan apresiasi, habislah, enggak semangat lagi dia. Ini dari sisi anak. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir, min jihatil aqarib. Tidak sedikit pula masalah itu terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh keluarga, baik keluarga suami atau keluarga istri. Sering kita ibaratkan bahwa pasangan suami istri ini seperti jembatan. Jembatan yang menggabungkan antara dua desa yang terpisah. Desa A, desa B dipisahkan oleh sebuah sungai. Jembatan ini adalah keluarga. Bagusnya komunikasi kedua desa ini tergantung kekuatan pondasi pada jembatan tadi. Semakin kokoh jembatan, semakin lancar komunikasi. Begitu roboh jembatan, bisa putus pula komunikasi kedua desa ini. Jembatan ini tidak aman dari rongrongan desa A, desa B. Ada hantaman-hantaman ombaknya. Maka yang paling penting sebenarnya bukan kedua desa ini, yang terpenting kekuatan pondasi pada jembatan. Bisa enggak terus menjadikan dua desa ini tetap berkomunikasi? Karena ada sebahagian masyarakat senang dia korek-korek jembatan. Senang dia. Semakin cepat rusak, semakin banyak proyek kan? Ada juga begitu. Nah, ini kekuatan keluarga ini. Juga Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah punya menantu, jangan terlalu banyak tadakhul, terlalu banyak masuk dalam urusan rumah tangga anak dan menantu kita. Memberikan arahan seadanya wajar, karena memang orang tua tentu lebih lama sudah makan asam garam, lebih banyak pengalaman. Memberikan masukan iya, tapi kalau terus masuk dalam setiap urusan anak dan menantu, ini bisa menjadi penyebab keluarga anak kita itu berantakan. Ada sebahagian menantu rewel sekali. Semua mau diurus urusan menantunya. Ada sebagian mertua rewel sekali. Sampai tingkat sendal anaknya pun jangan belinya warna itu. Masuk sampai ke situ. Ini perhatian. Kita harapkan mereka menjadi keluarga yang tiga kategori tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai kita sebagai keluarganya menjadi penyebab berantakan keluarga itu. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, min jihatil jiran wal asdiqa. Dari sisi tetangga dan teman dekat. Tetangga juga memiliki peran menjadikan rumah tangga kita tetap berlangsung baik atau rusak. Maka istilah orang Arab, al-jaru qoblad dari. Tetangga dulu sebelum membangun rumah. Sebelum kita beli rumah, sebelum kita membangun rumah, kita lihat dulu tetangganya. Tetangga yang akur, tetangga yang suka memberikan nasihat, atau tetangga yang membuat fitnah sana, membuat hasutan dan seterusnya. Begitu juga al-asdiqa, teman dekat. Anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Kata orang Arab, tentang seseorang tidak perlu ditanya, tanya siapa teman dekatnya. Rasulullah SAW menyebutkan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya.
falyanzur ahadukum amman yukhalilu, perhatikan oleh seseorang di antara kalian siapa teman dekatnya. Karena teman dekat itu dalam hadis yang lain diibaratkan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagaikan satu kesatuan bala tentara. Dia saling tarik menarik. Alhamdulillah kalau teman dekat pasangan hidup kita orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengajarkan untuk baik kepada keluarga. Na'udzubillah kalau sempat berteman dekat dengan orang yang tidak baik, bisa menjadi sebab hancur berantakan rumah tangga itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga harapan kita semua, yaitu tadi sakinah, tenang, mawaddah, saling mencintai, warahmah dan berkasih sayang, berada selalu dalam lingkungan hidayah, lingkungan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup masih ada waktu, barangkali ada yang ingin kita sempurnakan kepada jemaah kita, persilakan. Masih ada waktu untuk kita bertanya. Sekitar 10 menit lagi. Lanjut Ustaz. Nah, sedikit lagi, turuku ada setelah kalau Allah takdirkan ada di antara keluarga, sudah berusaha untuk ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ternyata juga ada kendala-kendala, ada masalah. Apakah jalan keluarnya itu ada? Pasti ada. Setiap ada masalah ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar yang paling pertama sebagaimana penyebab terjadi hancur berantakan rumah tangga itu adalah maksiat. Maksiat itu menjadi sebab utama terjadinya bentrok dalam rumah tangga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah Allah turunkan bala atau musibah kecuali dengan dosa, disebabkan oleh dosa, dan tidaklah diangkat musibah itu, bala itu kecuali dengan bertaubat. Kalau kaum Lut, satu dosa yang mereka lakukan, suka sesama jenis, satu kampung habis. Kalau satu kampung bisa Allah habiskan, bagaimana dengan satu rumah tangga? Lebih mudah diporak-porandakan. Maka dosa yang dilakukan oleh suami atau istri itu menjadi sebab utama akan terjadinya kerusakan, terjadinya bentrok dalam rumah tangga itu. Allah akan porak-porandakan keluarga itu. Na'udzubillah. Lalu apa solusinya? Solusinya Allah tawarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ini penekanan Syekh pada pertemuan lalu. Solusi dari semua itu yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami takut kepada Allah, mengikuti aturan Allah, istri juga demikian, Allah akan selesaikan urusannya. Urusan ekonomi akan menjadi mudah. Urusan keluarga akan menjadi mudah, pendidikan anak macam-macam Allah akan selesaikan, dan itu janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang kedua, bisa mencari satu dari dua metode. Metode pertama, suami istri bersepakat saling mengalah. Ini masih dalam nih, dakhili, orang dalam. Kalau seandainya sudah buntu, suami tidak bisa lagi, istri tidak bisa lagi, maka dalam surat An-Nisa Allah berikan cara lain. Surah An-Nisa ayat 35 memberikan mencari mediasi. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian khawatir terjadinya perpecahan di antara suami istri, maka utuslah seorang mediator dari keluarga suami dan seorang mediator dari keluarga istri. Iyurida islahan, jika kedua suami istri itu jika mereka menginginkan islah, damai, yuwaffiqillahu bainahuma, niscaya Allah akan berikan taufik untuk kedua mereka itu. Kalau betul-betul ikhlas,
suami istri ini menginginkan damai, mempertahankan keluarganya ini untuk sama-sama taat kepada Allah, maka Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu, mereka akan bisa akur kembali. Kalau tidak bisa dengan sendiri, suami tidak bisa selesaikan, istri tidak bisa selesaikan, dalam Al-Quran Allah berikan solusi, masing-masing utus siapa yang dipercayai oleh suami dan siapa yang dipercayai oleh istri untuk berembuk mereka bisa mempersatukan kembali keluarga itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari permasalahan-permasalahan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.